Ku kan bertahan dalam kisah ini, cerita yang tiada berakhir. Sampai kapan ku kan terus menunggumu kembali di sini seperti saat pertama bertemu. Hai, ketemu lagi di Terkaget-kaget tentunya barengan sama saya Sandala Siji Dan saya Mbak Tia. Oke, dan kita akan mempertemukan ya, setiap episodenya mempertemukan seseorang yang ingin dipertemukan ya. Bener banget. Nah, salah satunya contoh klien kita yang baru-baru aja ini ya. Dia memang minta tolong banget sama kita buat pertemuin dia sama kakaknya. Kenapa emangnya sudah lama gak ketemu atau gimana? Nah, dia tuh ada satu yang mau dia sampein ke kakaknya. Ya, tapi dia belum sempat cerita. Oke, habis ini kita bakalan jemput klien kita, namanya siapa? Namanya Laras. Oke. Dia adalah seorang wira swasta, Uh-huh. salah satu tempat. Jadi dia pasti akan bisa tahu dia profil dari Laras. Halo, namaku Laras. Aku 26 tahun. Aku saat ini sedang bekerja di dalam satu perusahaan PT Berlian Mas. Di sana saya ditugaskan sebagai karyawati dalam bidang ban ake. Jadi emang kita itu emang pembuatannya itu ban ake. Terus kemarin kan saya kan ya gimana ya namanya kan saya sudah 8 tahun saya mencari kakak saya. Saya nggak tahu kakak saya berada di mana. Maka dari itu saya menghubungi tim terkaget-kaget. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah dipanggil oleh tim. Sudah diparani tentunya. Jadi buat bos saya, mohon maaf bila saya tidak masuk kerja, bos. Karena saya ingin terima kasih tim terkaget-kaget. Oke, di pencarian hari pertama kita sudah barengan sama Mbak Laras. Dan Mbak Laras ini terlihat sangat sedih banget karena 8 tahun nggak ketemu sama Mas Adi yang notabene adalah sebagai kakaknya. Oke, kita sudah ada di lokasi penjemputan. Kita akan menjemput Mbak Laras Iya ya. benar, kita langsung ketemu bareng sama klien kita. Tapi tadi tim udah sempat menghubungi, cuman belum terjawab. Mungkin kita bisa hubungin lagi Oke, sekarang, ya. aku bakal coba telepon dulu Iya, untuk benar, Mbak benar, Larasnya sebentar ya. Karena kita udah di lokasi saat ini. Kita bertemu di sebuah lokasi dan terlihat Mbak Laras kebingungan walaupun sedang bersantai. Terus kita panggil. Oke, di dekat Mbak ada mobil warna putih nggak? Oh, iya. Iya, masuk Mbak. Terus menunggumu kembali di sini seperti saat pertama bertemu. Masuk ke dalam mobil dan terlihat rautnya saya ikut sedih. Iya, sekarang kita udah ketemu bareng sama Mbak Laras. Gimana Mbak Ya kabarnya? Allah, terima kasih banyak ya. Iya. Akhirnya ke ACC loh. Kemarin kan aku sempat ngemel kan tapi kan ngemel super berat tapi malah yang datang kalian berdua. Ngimel toh. Oh, email. Ngomel. Maaf, Ngomel salah tuh ya, Kak. pungli dong. Berarti ini aku salah ya? Enggak, Bener. bener. Kan Mbak Laras kan nge-email atau ngemel ke kita ya, bilangnya kalau enggak. Pak, pelan-pelan toh, Pak. Ya Allah. Udah. Jalannya itu banget toh. Tapi kayaknya cuma sebelah aja ya gerunjalannya. Iya, Kemarin itu tuh katanya ada yang butuh dibantu apa itu? Iya, jadi tuh saya mencari kakak saya, Mbak. Mas, kakak saya itu tuh udah 8 tahun. 8 tahun tuh udah nggak ada di rumah. Dia tahu-tahu ninggalin saya. Kenapa baru 8 tahun baru kepikiran untuk mencari? Lah, saya kan dari lama kan udah ngemail terus kan sama tim terkaget-kaget itu, tapi kan nggak ada respon sama sekali. Oke, terus sempet nggak ngehubungin kakaknya gitu? Enggak. Direm-remnya
mendadak banget Iya. toh bapaknya. Ya, mobilnya miring soalnya. Oh kita enggak ya, kita enggak ya. Enggak toh. Enggak, kita Tadi aman kerasa aja. banget toh. Iya, iya, iya. Oke. Ini mungkin karena terlalu Karena dia excited panik ya. juga ya. Saya minta tolong bantuannya banget. Iya, Saya boleh, mau boleh. ketemu sama kakak Oke, saya. gini soalnya. aja. Kira-kira hal pertama apa yang bisa kita lakukan? Bisa menghubungi siapa? Kira-kira biar bisa ketemu sama. Kita langsung cus ke sana mungkin ya. Saya ada teman kakak saya. Oke. Dia itu tinggal di daerah Ngawen. Terus akhirnya kita ketemu di sebuah tempat. Clue yang pertama kita mencari teman dari Mas Adi, Mas Bekti. Langsung aja kita menuju ke sana bisa ya? Ya, Tahu bisa. ya? Ya. Tapi paham kan ya? Iya, saya Oke, paham. kita teman-teman kita akan langsung menuju ke rumah kakaknya. Namanya siapa, Mbak? Kakaknya? Mbak. Mbak, Eh, itu namanya temennya kakaknya siapa? Nama temennya kakaknya? Nama kakak saya tuh Ah, ah. Ya, Adi. Oke, kita akan langsung menuju ke rumah teman Mas Adi. kita sampailah di depan rumah yang dia lagi nyogrok mangga ternyata di situ ya. Kira-kira rumahnya yang mana? Oh, Mas, saya yakin Oh. itu dia teman kakak saya, Mas. Ini. Ah. Ini. Itu iya, Mas. Oke. Yakin ya? Terus gimana nih? Kita akan samperin dulu atau bareng-bareng? Boleh. Mending samperin dulu aja nggak Langsung apa-apa, aja Mas. Kita bareng-bareng bertiga ya. Tolong saya, Mas. Oke. Saya minta Kita informasi kita ke langsung kakak akan saya. turun menuju ke teman Mas Adi ya berarti ya. Oke. Kamu Kita- sabar ya, yang Iya. jangan Ayo, panik oke. ya. Turun. Mas Bekti waktu itu ketika kita datangi dia sontak, Ini kita kaget, nggak mau lihat kamera. Mas, aku laras, Mas. kita berusaha cari tahu kebenarannya Adi di mana ya kan. Setelah kita tanya baik-baik, wah mulai di situ berantem semuanya. Mas, Sabar dulu, Mas. cari siapa lagi? Cari siapa lagi? Ntar. Jangan megang. Cari siapa lagi kamu? Gini, biar aku yang ngomong. Biar aku yang enggak. Mas, tolong, Mas. Ya, nanti kita nanti kita nggak akan tayangin, kita akan mungkin akan blur. Bentar. Iya, oke. Bisa dimatikan dulu ya. Oke. Ini udah dimari. Jadi gini, Mas. Mas temannya Mas Adi ya? Iya. Nah, ini kan kita ada klien Mbak Laras. Mbak Laras udah 8 tahun nggak ketemu sama Mas Adi. Saya nggak tahu Adi. Saya udah lama nggak berhubungan sama Adi juga. Mas, serius Mas, ini Nggak. Ini adik kandungnya loh Mas. coba sedikit Mbak Laras Coba mungkin lihat ceritain, mukanya dulu ceritain. sama. Kamu gak ingat sama aku, Mas? Aku nyari kakakku Adi, kan biasanya main sama kamu, Mas. Dengerin, Adi sekarang ki udah nggak pernah sama. Tapi kan seenggaknya kan kamu kan ada info Adi di mana toh, Mas? Berantem, tapi akhirnya kita bisa kasih tahu dia, Mbak Larasnya juga bisa kita kasih pengertian juga walaupun dia panik ya situ ya. Terus akhirnya kita meyakinkan dan kita dapat informasi di sebuah kafe Cokro, Itu di daerah Kosambi. daerah Kosambi. Iya. Itu di kafe atau di apa gitu? Rumahnya tahu nggak, Mas? Nggak tahu. Itu Tinggal- Mbak Laras nggak tenang tahu. dulu, Mbak Laras tenang dulu. kamu nyari Adi buat apa? Itu kakakku, Mas. Kalau saya pun kalau jadi cewek juga pasti bakal panik cari kakak saya gitu kan. Di Kosambi waktu itu di Saya lewat, lewat. di Jalan Kosambi. Terus sekelebat tuh saya lihat Adi di depan kafe. Di depan kafe. Kafe Cokro. Kafe Cokro, oke. Setelah itu nggak tahu lagi. Itu Saru, Mbak Laras Saru. Udah habis itu kita kembali lagi ke mobil, kita dapat petunjuk kalau si Adi ini suka banget nongkrong di satu kafe. Ya udah gini. Kita makasih banget sama Maaf ya, Mas Mas. ya. Maaf mengganggu Mas siapa? waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Mas Bekti. Mas Bekti, terima kasih banyak ya. Mohon Iya. maaf kalau kita mengganggu. Sebenarnya kita cuma ingin mempertemukan Mbak Laras sama Mas Adi aja, gitu ya Mas. Mohon maaf ya Mas. Iya. Sebelumnya terima kasih. Oke, kita akan langsung menuju ke kafe di Kosambi ya, Kafe Cokro. Kita langsung menuju ke kafe tersebut. Kembali di sini seperti saat pertama bertemu. Oke. Mbak Laras kok agak lengket ya, agak lengket Mbak Laras sumpah. Bukan Agak muridnya Mas, bukan murid kan dia cewek. lengket banget. Iya. Tisu. Masuk ke dalam mobil dan terlihat rautnya saya ikut sedih. Entah air matanya tuh menetes bukan ke muka, cuman ke badan semua, lengket. Aduh. Kayak belut listrik, cuman nggak nyetrum aja Mbak Laras itu. Ya ke Mbak Laras karena Mbak Laras tadi sedih banget kan ya.
Oke, Mbak Laras, abis ini mungkin kita langsung menuju ke Kita mungkin kafe. langsung cek aja kali ya. Kafe Cokro di Jalan Yang udah Kosambi. dikasih tahu sama Mas Kita ya ketemu tadi. sama siapa? Kita mungkin bisa tanya-tanya aja Siapa tahu Mas Adi ada di situ. ada di situ Gimana? atau bagaimana? Kalau setahu aku temenin Mas Kak Adi yang tadi itu dia tuh kerja di salah satu kafe tapi aku nggak tahu namanya kafenya apa. Nah, ini kafenya kita dapat satu kafe Cokro ya. Kita datang ke sana, kita ketemu sama salah satu temennya yaitu namanya Bram. Udah, tenang dulu ya. Oke, teman-teman kita udah sampai di Cafe Cokro. Sholat. Enggak. Kan imam enggak boleh pakai kayak gini toh. Oke, kita nanti akan naik tapi Bentar. Hmm? Kita kan udah di sini, nggak naik mobil lagi, bisa diem. oh iya. Skalor. Iya. Oke. Nanti Mbak Laras tenang, jangan emosi kayak tadi. Karena Mbak Laras agak sedikit kebawa emosi. Oke. Panik ya, karena panik ya. Apa yang cepetan masuk Mas? Bentar, Oke, bentar. kalau Mbak Laras Bentar. masih rusak-rusuk kita nggak akan take, kita akan pulang. Jadi Bram ini adalah salah satu pegawai yang dimana dia memang dulu pernah kenal dengan yang namanya Adi. Sampai akhirnya si Adi ternyata dia udah nggak di situ lagi. Pusing lah kita. Mas Bram. Gimana? Mungkin kau bisa cerita dulu sama Mas Bram. Itu Sandalnya Sandalnya jangan toh, dibawa. sandalnya toh. nanti hilang Mas. Enggak, Enggak, ini enggak. emang Jumatan, enggak. Ayo. Enggak, dia ngambil. Saya Laras Mas mau nyari Mas Adi. Mas Adi. Iya. Mas Adi. Katanya dulu pernah kerja di sini Mas. Iya, dulu pernah sebelum saya. Aku mau minta pernah kerja. Jangan emosi. Tarik. Jangan emosi, Masnya ini kerja di sini loh. Takut copot. Sabar ya. Sabar. Terus habis itu kita ke kafe, kita mendapatkan clue dari salah seorang yang ada di kafe. Kayaknya tuh dia sering nongkrong di mana gitu Mas Oke. sekarang. Oke. Jalan apa gitu lupa pokoknya. Sering banget lewatnya apalagi siang-siang kayak gini. Tapi pernah ketemu langsung? Ya pernah. Dulu kan saya juga pelanggan sini sebelumnya. Oke. Oh, udah berapa tahun kira-kira Mas Adi gak main kesini? Siapa Mas Adi ya? Ah. Mas Adi udah sekitar nggak sampai setahun, 6 bulanan. Oh, berarti barusan. Oke, berarti baru aja ya. barusan. Tapi tahu nggak tempat tinggalnya gitu? Tempat tinggalnya nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tapi tahu tempat tongkrongnya di mana gitu tahu ya? Tempat tongkrongnya itu di sekitar jalan Jalan Basudewa kalau nggak salah. Oke. Kembali di sini seperti saat pertama bertemu. Kita ucapin terima kasih dulu buat Mas Bram. Oh iya. Mas Bram terima kasih banyak ya. Salaman Makasih dulu. ya, Mas, ya. Salaman dulu kamu. Iya, semoga ketemu ya Mbak Laras ya. Ya, makasih buat infonya juga Iya, ya Mas. Thank you. Kita mau pulang. Sandalnya di bawah, sandalnya di bawah. Nggak jadi diterima kan? Enggak. Ada nanti. Ya. Makasih ya Mas ya. Di hari kedua kita mau balik. Tiba-tiba Oke, kita hari ini udah di hari kedua, teman-teman Iya, ya. Semoga di hari kedua ini kita bakal menemukan Mas Adi untuk Mbak Laras. Mbak Laras juga sudah mandi ya, Mbak ya? Udah nggak lengket, udah nggak kayak belut. Alhamdulillah udah cantik banget. kemarin kan udah masih lengket ya, Iya. sekarang kan udah luluran. Oh, Minta tolong banget tapi ya masih Mas ya. tangannya Oke, sih, oke. masih Oke, Minta ada. tolong banget Iya, ya. iya. Iya, buat Hari ini. nemu. Ada satu cowok yang lagi nyebrang jalan. Kalau aku ya. Oke. Mohon maaf jangan lama dia Oh, iya. soalnya. Ini Kak Adi nih Kak. Di hari kedua, tiba-tiba Mas Adi lewat. Wah, di situ semua langsung pecah. Mana? Aku Kak. Serius? Kau serius? Ini Kak? Iya. Ya. Klien kita dia langsung bilang, itu kakak saya, bilang gitu. Wow, kita di dalam mobil langsung sontak histeris, kita teriak-teriak. Habis itu kita akhirnya jangan ditampar dong. Dia kan jangan gitu. Bukan. Bentar, Mas, jangan gitu. Mas, jangan gitu, Mas. Mas, tenang. Jangan. Ini dari mana? Enggak, bentar. Dengerin dulu, Mas. Dengerin dulu, Mas, jangan dengerin emosi, Mas, jangan emosi. Dengerin dulu. Gak usah nangis kamu. Iya. Mas. Dengerin dulu. Ini adiknya cari Bukan. kamu. Bukan kayak gini adikku ya. Kak Adi ini. Kita langsung menuju ke Mas Adi. Mas Adi kaget dan nggak mengakui ternyata kita baru tahu kalau faktanya Mas Adi itu adalah kakak tiri dari Mbak Laras yang sudah menghamilinya. Aku hamil, waktu kamu tinggal Kak. Bisa ngaku-ngaku. Dan kita emang ngerasa kayak kita dibohongi ya, termasuk saya dan rekan saya juga merasa dibohongi ya. Ternyata mereka punya masalah di masa lalu.
Dan ternyata Mbak Laras ini dihamili oleh si Adi. Nah, Adi ini adalah kakak tiri dari Laras. Amin. Kamu drama, nggak usah ngaku ngaku. Dia ngambilin aku, Kak. Apaan ini dari Bentar, mana? Bentar. Ini bisa dijelasin dulu nggak? Tanggung jawab apa? Kita dari Aku nggak kenal ya sama Iya, kamu ya. Mas, Kaget-kaget. diam dulu Mas. Oke. Tadi bilangnya kamu dihamilin sama kakak tiri kamu. Kamu bilang sama kita kalau dia kakak kandung kamu. tim terkaget-kaget di situ merasa sedikit dibohongi Mbak Laras. Cuman nggak apa-apa lah. Intinya kita berhasil menemukan walaupun awalnya kita sudah dibohongi oleh Mbak Laras. Aku sama banget cari dia, kamu cari. Kamu siapa? Nggak usah megang-megang. Dan untuk episode kali ini terkaget-kaget selesai walaupun di ending nggak seperti yang kita harapkan. Ya mungkin ini jadi salah satu cerita buat semuanya, buat pengalaman juga agar untuk kehidupan itu tuh ya memang banyak banget ya warna-warninya gitu. Tapi kalau kita menyayangkan sekali sih kisahnya Mbak Laras, kenapa harus bohong di awal sama kita. Dan pastinya buat semuanya yang pingin banget kita bantu, Bisa langsung menghubungi tim terkaget-kaget. Mungkin bisa untuk kontak di bawah ini. saya Mbak Pia pamit. Kita ketemu lagi di terkaget-kaget episode selanjutnya. Dalam kisah ini cerita yang tiada